mengingat ini Kak, mengingat harga sembako seperti minyak goreng, bahan-bahan pokok itu naik tinggi. Nah itu kalau dari Pak Nur sendiri. Ya pertama dilihat dari sebabnya. Sebabnya apa kira-kira barang-barang pasar ini meningkat harganya. Barangkali itu juga perlu dikaji. Nah untuk mengetahui lebih detail memang perlu ada campur tangan pemerintah, yaitu membentuk satgas ya. Menurut saya itu satgas apa itu pantau pasar lah, apa namanya, yang bisa ngecek langsung tentang situasi harga di pasar. Karena ya semua orang berharap meskipun harapan masyarakat itu antara konsumen dengan pedagang itu beda. Ya, pedagang itu begini yang tinggi, konsumen begini yang rendah harganya, kan begitu. Nah, makanya untuk mengakomodir semuanya ini ya tentunya harus ada standarisasi dulu bahwa harga lokal ini setara dengan harga nasional pada umumnya apa tidak. Nah, ketika itu ada referensi-referensi dari luar daerah, ternyata harga itu memang kita melonjak, barangkali ini Satgas perlu mengambil tindak langkah tegas secara eksplisit untuk menangani agar ya minimal menegur untuk menormalkan kembali tentang harga itu. Karena memang harga pasar itu ya biasa, kalau barang sedikit ya harga naik itu memang wajar, karena yang butuh banyak kan berarti harus dibagi-bagi. Ya harga meningkat itu wajar. Cuman ketika barang banyak tapi di pasar langka, dibuat langka begitu, terus kemudian menimbulkan efek domino, yaitu harga naik, dan ini sangat nanti merugikan bagi konsumen, memberatkan, sumber daya belinya menjadi menurun. Nah kalau misalkan rekomendasinya jenengan kan, ini kan kenaikan harga itu kan sepertinya kok koyok ada settingannya dan ada jadwalnya gitu. Jadi kalau mau Natal pasti naik, mau Lebaran pasti naik. Nah itu kalau rekomendasinya jenengan untuk Disperindak terutama karena urusannya Disperindak. Ya karena ini tidak lepas dari tingginya animo masyarakat. Karena ketika masyarakat itu mengisi ruang-ruang suasana begitu, seakan-akan ini sangat penting dan momen yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Nah ini kan didengar pasar pasti akan berimplikasi pasar berimplikasi pada pasar untuk menuntut menjadi harga-harga jadi naik. Wah ini wayai naik ini kan gitu. Nah kadang hanya persoalannya itu. Nah makanya kalau dari dinas ya sekali lagi, kalau misalnya dari Disperindak gitu ya, lokal ini harus banyak melakukan pengkajian, terutama ya standarisasi harga nasional itu seperti apa, itu harus punya, sehingga untuk mengkondisikan harga di daerah itu ada acuannya, tidak asal bilang, "Woi kamu jangan mahal-mahal," tidak seperti itu, tapi ada acuannya. Jadi ada standarnya. Misalnya minyak biasanya sekilo 11.000 ya 11.000. Ya. Sekarang jadi 20.000 kan gitu. Betul. Ya misalnya terjadi fluktuasi itu kan memang situasi dan kondisi ekonomi kita juga di situasi yang efek pandemi ini, semua daya beli masyarakat kan terpengaruh, yang bisa dikatakan menurun. Nah untuk itu ketika bicara tentang harga, ya harga ini tetap harus benar-benar dikendalikan, sehingga ketika mengalami fluktuasi kenaikan harga ini ya pemerintah sendiri harus turut serta untuk ikut mengendalikan. Kalau sudah ada keluhan belum Pak? Misalkan kalau dari jenengan sendiri, dari istri itu ada keluhan gitu kan? Ya kalau istri saya memang dari dulu nggak pernah mengeluh ya. Oh gitu.
tentang harga-harga di pasar, karena kalau yang mahal nggak punya duit ya cukup nggak beli, itu aja istri saya. Cuman kalau di masyarakat itu memang saya sering mendengarkan gitu, sekarang apa-apa mahal gitu, terutama yang menjadi bahan pokok kebutuhan kita. Nah ini sebabnya apa gitu. Mereka hanya pusing di situ saja. Nah, kita sebagai pemangku kebijakan pemerintah daerah ya harus turut serta, turun tangan, ikut mengkondisikan situasi dan kondisi harga pasar. Ya itu tadi salah satunya, mungkin kalau pemerintah daerah biar terbantu, tidak hanya sekedar seremonial saja. Nah, itu pemerintah harus membentuk satgas pantau pasar atau monitor pasar atau apalah namanya. Ya, untuk ini ya mengendalikan harga. Ya, itu mengendalikan harga. Tapi kalau di sini sendiri, bahkan kalau misalkan Kabupaten Semarang itu kan terkenal dengan produksi pertanian. Nah itu harganya sendiri, kalau jenengan mengerti untuk harga yang dari petani sendiri itu terlalu rendah atau tinggi? Ya ini yang setengah tahun terakhir inilah saya mendengar dari keluhan banyak petani yang notabene-nya sebenarnya ini menjadi salah satu ikon keunggulan di Kabupaten Semarang, yaitu Intan Pari, industri pertanian dan pariwisata. Artinya pertanian ini menjadi salah satu penopang kehidupan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang. Nah, namun tentang perhatian pemerintah, apakah ini secara nasional, secara komprehensif atau hanya di lokal saja begitu? Ini masyarakat petani ini ada yang merasa kurang diuntungkan, yaitu dengan harga pupuk yang tinggi dan langka keberadaannya, tapi begitu panen itu harganya turun. Nah itu harganya turun, maka ini menjadi keluhan yang serius, cukup harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah. Ya kondisinya seperti itu yang saya tahu di lapangan, karena kebetulan saya juga bercocok tanam juga kebetulan. Ya bercocok tanam, ya punya sawah gitu. Terus kemudian teman-teman, saya ini juga mantan ketua kelompok tani yang juga saat ini sekalipun mantan masih selalu diajak konsultasi, diskusi terkait dengan petani. Oh gitu. Jadi kalau untuk yang teman-teman tani sendiri, itu kan berarti mereka kan sering kadang ngobrol sama jenengan. Yang paling sering keluhannya di petani Kabupaten Semarang paling sering itu apa? Ya pertama pupuk, kelangkaan pupuk yang mungkin belum bisa difasilitasi oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Karena pupuk ini suppliernya adalah kementerian barangkali, dari kementerian dan itu dari APBN, sehingga Kabupaten Semarang, pemerintah daerah ini belum bisa mengintervensi terkait dengan keberadaan. Nah mungkin ini yang harus diperjuangkan, karena petani ini kan yang bersentuhan langsung adalah pemerintah daerah, namun kalau yang menangani itu APBN atau pemerintah pusat, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak selaras dengan keluhannya masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pendamping petani, gitu. Mendampingi tapi raiso ngopo-ngopo gitu intinya. Nah kalau misalkan itu berarti kalau kayak gitu kan berarti seharusnya atau baiknya mungkin ada alokasi dana khusus yang memang dikhususkan untuk membantu dan memberikan tambahan kalau misalkan dari yang punya APBN kurang kan Pak? Ya, memang pemerintah daerah harus berani membeli pupuk non subsidi untuk dijadikan pupuk subsidi swadaya daerah. Ya artinya kita bisa menambah kuota, menambah kuota yang dialokasikan oleh negara. Nah, bahwa pemerintah daerah ini sudah setiap tahun, setiap musim tanam selalu mendapat keluhan dari petani bahwa pupuk ini
sulit untuk diperoleh. Pemerintah daerah hanya menjawab itu bukan urusan kami. Nah ini selalu begitu. Kenapa kita tidak berpikir mencari juga membantu solusi itu? Kalau misalnya kita pemerintah daerah membeli pupuk yang non subsidi, terus kemudian kita anggarkan di pemerintah daerah APBD gitu, itu dengan dimasukkan sebagai subsidi pupuk juga. Itu saya yakin itu bisa. Dan itu mungkin bisa realisasinya kira-kiranya. Oh bisa. Kalau menurut saya bisa. Kenapa tidak bisa? Uang ini untuk kepentingan rakyat. Nah, sementara semua tahu hidup ini tidak ada yang tidak makan nasi. Ya betul. Nah, ya, itu betul, kan. betul. Nah, jadi kebutuhan pokok lah. Begitu. Jadi intinya kalau untuk yang tadi harga naik yang sudah akan terjadwal itu baiknya memang dari pemerintah membuat satgas gitu ya. Dan ya biar terkendali, tapi kemudian juga pemerintah jangan lupa tadi harus ada referensi standar harga nasional, sehingga ketika turun ke lapangan itu pengawasan itu bisa berjalan secara efektif, tidak menjadi menimbulkan bentrok di lapangan. Jadi ada penetapan HET gitu sehingga benar-benar satgas turun itu bisa mengatakan ada temuan gitu. Kalau nggak ada standarisasinya mau bilang temuan nggak bisa. Dan mengambil sikap tegas untuk membenahi juga nggak bisa. Jadi kalau yang itu tadi satgas sudah harus komprehensif dulu datanya, baru dijalankan di setiap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Semarang. Iya betul. Terus kalau untuk Pak Tani tadi, dari segi pertanian tadi namanya Pak Intan Pari. Intan Pari ya. Intan Pari. Jadi Intan Pari itu industri pertanian dan pariwisata. Nah ini kan menjadi slogan ikon dasar Kabupaten Semarang untuk menciptakan Kabupaten Semarang yang sejahtera itu menggunakan ikon Intan Pari. Nah, dari untuk yang petani ini karena paling banyak bunga ini, karena yang paling banyak bunga adalah soal pupuk. Jadi jenengan merekomendasikan untuk ke depan pemerintah Kabupaten Semarang untuk memberikan alokasi anggaran khusus. Betul, untuk subsidi lokal ya. Subsidi lokal subsidi lokal. Untuk pengadaan pupuk subsidi lokal. Oke. Siap. Matur suwun, Pak. Yes, siap.